Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada satu pertanyaan berkaitan dengan brosur. Brosur halaman 3 tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la'atin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Berkaitan dengan ayat tersebut, bila kita dalam jamuan makan atau kita disuguhkan atau dihidangkan makanan, misalnya nasi soto atau nasi rawon, sementara kita tidak tahu pemotongan hewannya atau tidak tahu si pemotong hewannya, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Bila dimakan nasi dengan kuahnya saja, sementara dagingnya tidak dimakan, apakah itu terkategorikan tidak berdosa, Ustaz? Lah kok angel mentah. Yang sudah jelas halalnya yaitu dimakan. Yang haram tidak perlu. Kalau saudara ragu ya sudah, tinggalkan, selesai sudah. Gesing nyuguh iki sapa? Ya kalau memang itu jamuan dari orang Islam ya sudah, insya Allah halalnya itu. Tapi kalau kemudian saudara ragu, ketoke tukune sotone nggone kono kae. Kono kae padahal sembelihannya tidak muslim, misalkan begitu. Kalau memang ragu ya sudah, tinggalkan, enggak usah dimakan. Lah nek mung karo kuwahe apa dikira ora nyampur? Sudah nyampur itu. Jadi halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara samar, kita tidak tahu, kebanyakan manusia tidak tahu ini halal atau haram. Lah kalau saudara bisa tanya ya itu lebih bagus. Kalau bisa tanya dengan cara yang santun, tidak menyakiti tuan rumahnya, yaitu ya bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau zahirnya itu halal ya sudah, kita bertanya itu sebagai wujud kehati-hatian. Tapi kalau sing nyuguhi wong Islam sudah, itu halal insya Allah. Kalau masih ragu, dipertanyakan, yaitu bagus sebagai wujud kehati-hatian. Ya, ada lagi. Halaman 2, brosur yang paling bawah. An Sa'id bin Abi Burdata an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Mu'adzan ilal Yamani faqala yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira
wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusnya bersama Mu'ad ke Yaman. Beliau berpesan, mudahkanlah dan janganlah kalian berdua mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah kalian berdua membuat lari. Rukunlah dan janganlah kalian berdua berselisih. Hadis riwayat Muslim. Rukunlah dan janganlah kalian berselisih. Bagaimana menerapkan hadis ini? Karena biasanya kita kalau sudah berbeda, kita sulit untuk rukun dan cenderung berselisih. Insya Allah bukan kita, mungkin jenengan tok itu. Ya perintah Nabi seperti itu. Perintah Allah pun juga begitu. Kalau ada orang Islam berselisih, perintah Allah apa? Islah fa'aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minuna ikhwah. Coba diingat kembali itu ayatnya Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itulah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya tak? Kalau menurut Allah dalam ayat ini, orang yang beriman dimanapun berada, apapun status sosialnya, kewajibannya itu sama, yaitu bersaudara satu dengan lainnya. Bahkan ayat ini menggunakan innama, adat hasr, pembatas. Maksudnya jika tidak demikian maka tidak. Jika orang beriman tidak mau menjunjung tinggi persaudaraan sesama mukmin, maka imannya bermasalah di hadapan Allah. Karena adat hasr itu kan kalau diartikan bisa jika tidak demikian maka tidak. Jika tidak mau bersaudara maka imannya dipertanyakan. Karena kewajiban orang beriman dimanapun sama. Mau di Indonesia, mau di tanah Arab, di Eropa, di Amerika Latin atau dimanapun, asal dia beriman, orang iman lainnya adalah saudara bagi dirinya. Ikhwah. Bapak Ibu bisa cek setiap Al-Quran atau hadis menggunakan kata ikhwah atau ukhuwah dan turunannya ikhwan, akhun, ukhtun dan lain sebagainya. Itu berarti sedang menunjukkan pada persaudaraan yang sangat erat, sangat dekat, seperti berasal dari satu bapak yang sama. Itu ikhwah. Mau akhun, mau ukhtun, mau ikhwah, mau ukhuwah, mau ikhwan atau akhwat, kata ini tidak digunakan oleh Al-Quran, oleh hadis maupun oleh orang-orang Arab kecuali
untuk menunjuk makna persaudaraan yang sangat erat, sangat dekat, tidak terputus oleh hal apapun juga. Dan persaudaraan ini seakan-akan bersumber dari satu bapak yang sama. Bapaknya orang yang beriman itu sama, Nabi Adam. Maka tidak sepantasnya saudara yang berasal bersumber dari satu bapak yang sama kok terus berselisih berkepanjangan. Tidak sepantasnya demikian. Oleh karenanya ayatnya berlanjut fa'aslihu baina akhawaikum, islahkanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Adanya ayat fa'aslihu baina akhawaikum, adanya perintah Allah yang seperti ini, itu menunjukkan adanya potensi perselisihan yang melibatkan orang-orang yang beriman dalam muamalah mereka. Maka Allah turunkan perintah ini, sehingga adanya perintah ini menunjukkan potensi perselisihan di tengah-tengah orang yang beriman dalam muamalahnya. Namun perselisihan itu jangan melahirkan, jangan menyebabkan dendam kesumat. Kalau dendam sesama orang Islam sama orang-orang yang beriman, berarti wis salah kabeh kuwi, ra enek sing bener. Kenapa saling dendam? Wong perintahnya kamu berselisih, islah, sudah selesai. Maka pihak ketiga, orang iman yang lain segera melakukan islah, mengislahkan dua saudara muslimnya yang sedang berselisih. Sesudah itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Baik ketika diislahkan, itu mau diislahkan, ojo bergudul. Karena sifat bergudul itu sifatnya orang munafik, itu sukanya bergudul. Nggak mau diislahkan, bergudul karena rumangsa bener dewe, itu sifatnya orang munafik. Nabi kita bersabda, arba'un, ada 4 hal, man kunna fihi kana munafikon khalison. Jika 4 hal itu ada pada seseorang, maka sungguh dia seorang munafik tulen, munafik yang sebenarnya. Wa in kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Bagaimana kalau adanya hanya satu saja dari 4 ciri kemunafikan, yang ada pada seseorang hanya 1 ciri saja? Kalau adanya hanya 1 ciri, berarti 1 ciri kemunafikan itu ada pada dirinya sampai dia tinggalkan ciri kemunafikan itu, sehingga tidak ada satupun ciri kemunafikan yang melekat pada dirinya. Yang pertama, idza tumina khona, jika diberi amanah khianat, apapun amanahnya dia khianat terhadap amanah itu. Mau amanah jabatan, pangkat, kekayaan, atau amanah apapun, dia khianat. Ini salah satu ciri kemunafikan.
Wa idza haddatsa kadzaba. Jika bicara bohong. Jika bicara dusta, tidak jujur. Maka kalau kita bicara kok terkadang suka bohong, berarti ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Karena orang yang beriman itu tidak berbicara bohong. Bicaranya jujur, itu ciri lesannya orang yang beriman. Kalau bicara bohong, itu lesannya orang munafik. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Apabila berjanji, dia menyelisih, lari dari janjinya. Dia menjanjikan sesuatu, tidak ditepati dan tidak mau berusaha untuk menepati janjinya. Maka ini